Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di podcast Anak Kampus. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu perbedaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa Arab resmi Ya, atau betul. baku, Ya. yang baku Yang yang sering biasa dipakai di berita TV, di buku pelajaran ataupun di saat kita berpidato. Ya, betul. Sedangkan bahasa Arab Amiyah itu biasa dipakai di kehidupan pasar. sehari-hari. Di saat kita ngobrol dengan teman ataupun keluarga, biasa juga kita lihat di pasar. Ya, betul. Oke. Nah, tapi banyak orang juga yang berpikir bahasa Arab itu cuma satu. Menurut kamu, sebenarnya apa sih perbedaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah? Oke. Menurut aku pembahasan ini cukup menarik ya yang kita bahas. Perbedaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah itu sebenarnya nggak terlalu signifikan karena kita cuma mengetahui bahasa Arab Fusha itu karena kita sering mendengarkannya di sekolah, di dosen, di ceramah atau di TV atau berita. Sedangkan kita jarang sekali mendapati adanya kata-kata dari bahasa Amiyah itu sendiri karena bahasa Arab Amiyah itu nggak dipublikasikan, cuman orang-orang Arab itu sendiri yang menggunakannya gitu. Kalau kita lihat di media sosial, Ya. media sosial Arab seperti di berita TV atau portal online, kenapa sih hampir semua memakai bahasa Arab Fusha? Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena bahasa Arab Fusha kan bahasa resmi. Nah, kalau bahasa resmi, jadi dia menggunakan bahasa itu untuk menjangkau jaringan lebih luas lagi, menjangkau global yang di luar sana. Kalau bahasa Arab Amiyah, takutnya mereka orang-orang yang non Arab contohnya susah untuk memahami apa isi dari berita atau TV yang telah mereka bagikan gitu. Berarti bahasa Fusha itu semacam bahasa pemersatu. Ya, betul sekali, itu bahasa Fusha, bahasa pemersatu. Tapi pernah sih enggak sih kamu nonton pertandingan bola yang komentatornya itu Arab. Arab? Nah, betul pernah. Kenapa itu? Nah, kalau di sepak bola, Ya. terutama komentator Arab, bahasanya itu agak unik. Sebenarnya mereka pakai bahasa Fusha atau Amiyah? Nah, kalau untuk komentator bola pribadi, biasanya kita mendengarkannya ketika nonton bola, ketika nonton replay kan, highlight. Kita kadang berpikir bahwa ini pakai komentator ini pakai bahasa Arab Fusha atau bahasa Amiyah sih, gitu kan? Sebenarnya mereka itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Nah, tapi bahasa Arab Fusha itu sudah dimodifikasi atau istilahnya sudah dilunakkan supaya kedengarannya tidak terlalu kaku, tidak terlalu resmi. Jadi seperti halnya kita menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia yang tidak resmi. Nah, mereka juga begitu. Dia kadang menyambung menimbal balikkan, menggabung mencampurkan antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Jadi kadang kita bingung. Makanya kita tidak boleh terlalu fokus sama satu bahasa saja. Kita harus memahami bagaimana bahasa Fusha itu dan bahasa Amiyah itu. Kalau komentator bola yang seperti yang kamu bilang tadi, dia itu menggunakan bahasa Arab Fusha, tapi Fusha sudah digunakan sedemikian rupa menjadi ke Amiyah, sehingga orang-orang yang menonton bola, khususnya pecinta bola, bisa menerima atau bisa memaknai apa yang disampaikan oleh komentator itu gitu. Oh, jadi Fusha itu juga bisa lebih
lebih fleksibel juga. Ya, bisa fleksibel. Makanya. Jadi kalau kita pindah ke media sosial, Ya. biasa saya lihat di komentar-komentar di media sosial itu lebih dominan memakai bahasa Arab Amia. Nah, Kenapa begitu? berbeda halnya sama seperti yang komentator atau berita acara TV tadi. Kalau media sosial kan tempatnya orang berekspresi, bisa candaan, bisa sarkas, bisa marah. Nah, jadi kalau mereka lebih apa ya istilahnya, lebih nyamannya memakai bahasa Amia karena lebih instan gitu, lebih instan mengetik, lebih instan mengeluarkan unek-uneknya. Jadi nggak terlalu memukuskan pada kaidah lah ceritanya. Jadi mereka lebih nyamannya menggunakan bahasa Amia gitu. Tetapi kebanyakan anak muda berpikir Ya. Kalau dari sudut pandang anak muda, mana yang lebih penting menurut kamu, kaidah atau komunikasi? Dari sudut pandang anak muda ya, Iya. kayaknya komunikasi sih. Mengapa begitu? Komunikasi karena kan sekarang udah zamannya era digital. Jadi kita lebih memfokuskan pada timbal balik maksudnya komunikasi. Percuma kita menggunakan bahasa Arab gini, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang sesuai kaidah gitu, kalau pesannya yang harus kita sampaikan itu nggak sampai kepada mereka yang di Arab sana. Seperti kalau sama halnya kalau kita sekarang pergi ke sana, ke negara mereka, ke Arab, terus kita menggunakan bahasa Arab Fusha, dia itu ketawa di sana mendengarkan itu semua. Karena menurutnya ini siapa sih? Udah zaman sekarang masih pakai bahasa Fusha gitu. Makanya dia menurut aku lebih dominan ya menggunakan teori komunikasi itu daripada bahasa Arab Fusha. Karena kalau bahasa Arab Fusha kan harus patuh dan tidak keluar dari namanya kaidah bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab Amia itu fleksibel, luas, bebas, gitu, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Ya, boleh. bisa disimpulkan nggak sebenarnya posisi bahasa Arab Fusha dan Amia itu bagaimana? Nah, kalau untuk kesimpulan dari saya, bahasa Arab Fusha dan Ammi itu sebenarnya bukan saingan, tapi mereka jalan berdampingan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kita tidak boleh memfokuskan kepada satu bahasa atau satu teori saja, yaitu bahasa Arab Fusha tidak boleh, bahasa Arab Ammi saja tidak boleh, karena ketika kita mendapati berita, mendapati postingan media sosial, kita nggak tahu kita pakai bahasa apa, bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab Ammi. Makanya kita harus mempelajari atau menguasai kedua-duanya ini supaya nggak barat sebelah, harus seimbang gitu ya. Oke guys, cukup sekian perbincangan podcast santai dari kita. Semoga apa yang telah kami bicarakan, apa yang kami bahas bisa menambah wawasan dari kalian semua dan dari kita juga pribadi. Kami berdua pamit undur diri ya. Jumpa lagi di next episode selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang menarik lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.